merupakan salah satu bangunan yang cukup ikonik di kawasan Kota Lama Surabaya. Dari Jakarta menuju Surabaya dengan bus double decker yang satu ini, saya akan menempuh perjalanan lebih dari 700 km melintasi ruas tol Trans Jawa. Tapi yang membuat perjalanan ini menarik bukan hanya jaraknya, mulai dari fasilitas, kenyamanan kursi, pelayanan kru, hingga pengalaman selama perjalanan akan saya ulas secara lengkap. Apakah bus ini layak menjadi pilihan untuk perjalanan jarak jauh? Simak perjalanan lengkapnya sampai akhir. Sebelumnya, perjalanan ini dimulai ketika saya berangkat dari stasiun Purwakarta menggunakan kereta api Serayu Malam yang tiba di stasiun Jatinegara pada pukul 4 pagi. Sesampainya di sana, saya menyempatkan untuk sholat subuh terlebih dahulu sebelum akhirnya berangkat menuju ke Terminal Pulau Gebang menggunakan Transjakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Maisa Azra. Selamat pagi saya ucapkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Hari ini adalah hari Jumat 29 Mei 2026, di mana ini adalah awal mula dari long weekend, di mana pada tanggal 1 Juni nanti itu adalah hari libur nasional. Jadi kita akan memanfaatkan waktu long weekend ini untuk melakukan perjalanan ya. Kita akan melakukan perjalanan menuju ke kota Surabaya di Jawa Timur menggunakan bus dari Unicorn Indoren, di mana untuk perwakilannya sendiri di Terminal Terpadu Pulau Gebang berada di zona A nomor 37, dan untuk posisi agennya sendiri berada di depan saya ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita akan masuk ke sana untuk melakukan check-in terlebih dahulu. Terminal Terpadu Pulau Gebang yang berada di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, di mana ini menjadi terminal terbesar se-Asia Tenggara yang terdiri dari 4 lantai. Saat ini saya sedang berada di lantai pertama atau lantai dasar, di mana di sini tepat untuk lobi, kios dan semacamnya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ke sini seperti saya, disarankan untuk sudah memiliki tiket. Jadi, ketika ditanya-tanya oleh calo dan semacamnya, kita nggak perlu bingung. Lalu setelah itu, kita bisa langsung menuju ke agen ataupun loket yang sesuai dengan bus yang sudah kita pilih. Dan untuk barisan loketnya sendiri, berada di lantai 2 ya. Nah, saat ini saya telah berada di depan loket ataupun agen perwakilan dari bus Unicorn Indoren yang berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Untuk bisnya sendiri melayani 3 kelas. Ada first class, super executive class, dan executive class dengan berbagai rute di Pulau Jawa. Dan ini dia untuk nomor telepon agen perwakilan Indoren yang berada di Terminal Pulau Gebang, serta untuk lokasinya sendiri berada di zona A nomor 37. Untuk pemesanan tiketnya, saya memesan langsung melalui aplikasi Unicorn Indoren yang bisa kalian download di Play Store. Cara pemesanan yang cukup mudah, kalian hanya perlu mengisi titik keberangkatan dan tujuan, menentukan jumlah penumpang, serta memilih tanggal keberangkatan yang diinginkan. Setelah itu, akan muncul pilihan kelas yang tersedia. Khusus untuk rute Jakarta-Malang, saat saya melakukan pemesanan, tersedia 3 pilihan kelas, yaitu eksekutif kelas dengan tarif sekitar 450.000,
Super Executive Class seharga 550.000 dan First Class dengan tarif sekitar 625.000. Menariknya, melalui aplikasi ini, kalian juga bisa langsung memilih menu makanan yang akan disajikan selama perjalanan. Jadi, pilihan menu dapat ditentukan sejak proses pemesanan tiket tanpa perlu memilihnya lagi saat sudah berada di dalam bus. Setelah semua pilihan sudah selesai, kalian tinggal melanjutkan ke tahap pemilihan kursi dan pembayaran melalui metode yang tersedia di aplikasi. Dan saat ini saya telah memegang boarding pass, di mana ini menjadi akses untuk masuk ke area keberangkatan yang berada di depan sana. Dan ini dia ketika saya sedang menuju ke area keberangkatan, di mana akses di sini hanya untuk para penumpang yang sudah memiliki tiket saja ya. Jadi untuk pengantar tidak diperkenankan untuk berada di sini. Oke, baik. Jadi gini teman-teman, saya sedikit sempat dibuat bingung karena setelah perwakilan Indorennya chat saya melalui WA, yang isi chatnya saya diminta untuk menunggu 1 jam sebelum keberangkatan, lalu di bawahnya ada keterangan plat nomor bis yang akan diberangkatkan pada pagi hari ini. Setelah itu saya coba telepon karena saya tidak ataupun belum begitu paham untuk alur keberangkatan di terminal terpadu Pulau Gebang ini. Jadi saya bertanya kepada petugas yang berada di sana, dan petugas tersebut menginformasikan kepada saya bahwa silakan datang ke checkpoint area dan berikan plat nomor kendaraan yang tadi sempat dikirimkan oleh perwakilan Indorennya. Dan setelah saya lakukan itu, saya diberikan lembaran boarding pass seperti ini. Di dalam lembaran boarding pass ini terdiri dari nama saya, lalu tiket ID, nama PO, tujuan ke Surabaya, tanggal 29 Mei 2026, serta jamnya jam 7. Jadi seperti itu ternyata. Jadi ya cukup informatif untuk petugas yang berada di terminal terpadu Pulau Gebang ini. Dan sekarang saya sudah berada di pintu 9, area keberangkatan di terminal terpadu Pulau Gebang. Jadi di terminal ini ataupun yang berada di area keberangkatan hanya orang yang sudah memiliki tiket seperti ini saja ya. Jadi untuk pengantar itu tidak diperkenankan karena tadi sempat dilakukan boarding pass. Jadi ketika pengantar yang tidak memegang boarding pass ini itu tidak bisa naik ke atas ya teman-teman. Seperti itu.
Pukul 7:57, dua unit bus Unicorn Indoren telah tiba dan terparkir di jalur keberangkatan. Bus di sebelah kiri akan melayani perjalanan menuju Malang, sementara unit di sebelah kanan bersiap menuju Yogyakarta. Menariknya, kedua bus ini sama-sama menggunakan sasis Volvo B11R yang dikenal nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Namun keduanya tampil dengan generasi bodi yang berbeda dari karoseri Adiputro. Unit tujuan Malang menggunakan bodi Jetbus 5, sedangkan bus tujuan Yogyakarta masih menggunakan bodi Jetbus 3 yang memiliki desain khas pada masanya. Perbedaan generasi bodi ini membuat keduanya memiliki karakter tampilan yang berbeda, meskipun berasal dari operator dan sasis yang sama. Nah, dari pintu masuk penumpang ini kita akan berhadapan dengan toilet. Lalu di sini ada super eksekutif dengan first class yang ada di depan sana. Sedangkan kita akan naik di kelas eksekutif yang berada di dek atas. Di mana di dek atas sendiri menggunakan konfigurasi seat 1 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Yang mana dengan konfigurasi seat seperti ini tentunya tempat duduk yang akan kita tempati ini sangat longgar ya teman-teman. Pukul 8:03, bus yang kita tumpangi akhirnya meninggalkan terminal terpadu Pulau Gebang dan memulai perjalanan menuju Surabaya. Keberangkatan ini bisa dibilang sangat tepat waktu ya. Jika melihat jadwal yang tertera pada tiket online, bus dijadwalkan berangkat tepat pada pukul 8, sehingga hanya selisih sekitar 3 menit dari jadwal keberangkatan. Sesaat setelah menempati kursi, saya langsung mendapatkan beberapa perlengkapan yang sudah disiapkan untuk penumpang. Di setiap kursinya telah tersedia sebuah bantal berwarna ungu dengan logo Unicorn Indoren yang ukurannya cukup tebal dan nyaman digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Selain itu, tersedia juga selimut yang masih terbungkus plastik sehingga kebersihan dan kehigienisannya tetap terjaga. Tidak hanya itu, penumpang juga mendapatkan bingkisan dalam kotak berbranding Unicorn Indoren. Di dalamnya terdapat 2 buah roti dari Holland Bakery yang dapat dinikmati selama perjalanan. Untuk kebutuhan minum, sebotol air mineral juga sudah disediakan di sisi kursi, sehingga bisa langsung dijangkau oleh penumpang tanpa perlu meminta kepada kru. Lalu di sini juga ada 2 buah kompartemen penyimpanan yang cukup praktis untuk meletakkan barang-barang kecil seperti ponsel ataupun dompet. Sedangkan di sisi sebelah kanan terdapat armrest yang menyimpan sebuah meja lipat di bagian dalamnya. Meja ini dapat kita buka dan kita gunakan saat waktu makan ataupun untuk menunjang aktivitas lain seperti menggunakan laptop atau mengerjakan pekerjaan selama perjalanan. Dengan adanya meja lipat tersebut, aktivitas di dalam bus menjadi lebih nyaman, terutama bagi penumpang yang ingin tetap produktif selama perjalanan jarak jauh. Untuk kursinya sendiri, menggunakan produk dari Aldila, dipadukan dengan konfigurasi tempat duduk 21, ruang yang didapatkan pun terasa lebih luas dan nyaman dibandingkan konfigurasi bus pada umumnya. Kursi yang telah dilengkapi dengan fitur reclining seat dan leg rest membantu menompak kaki selama perjalanan jarak jauh. Untuk menunjang hiburan selama perjalanan, di depan setiap kursi tersedia fasilitas AVOD atau audio video on demand. Layar yang digunakan memiliki ukuran yang cukup besar sehingga nyaman untuk menikmati berbagai konten hiburan yang tersedia. Menariknya, rumah ataupun dudukan layar AVOD ini juga memiliki dimensi yang cukup besar. Bahkan dari posisi duduk normal, bagian tersebut sedikit menghalangi pandangan penumpang ke arah depan. Jadi, jika ingin melihat kondisi jalan atau kendaraan di depan bus dengan leluasa, penumpang perlu sedikit menegakkan posisi duduknya.
Nah, saat ini kita akan exit di gerbang tol Bekasi Timur untuk ambil penumpang ya teman-teman. Nah, jadi untuk bis-bis yang akan mengambil penumpang di sekitaran Agen Bekasi Timur biasanya akan putar balik di SPBU ini karena untuk agennya sendiri berada di sisi sebelah kiri. Beberapa langkah dari SPBU ini ada agen perwakilannya Rosalia Indah di Bekasi Timur. Nah, ini dia untuk agen perwakilan bus Unicorn Indoren yang berada di Bekasi Timur. Terlihat ini ada beberapa penumpang yang akan naik di bis kita, termasuk ini nanti akan duduk di sebelah kita ya teman-teman. Di agen Bekasi Timur ini tersedia juga beberapa perusahaan otobus lainnya, seperti SS Transport, lalu ada City Trans, dan beberapa PO lainnya juga ya. Dan ini dia ada bus Unicorn Indoren yang Jetbus 3 tujuan ke Yogyakarta yang baru juga datang di Bekasi Timur. Lalu di belakangnya ada bus M Trans. Nah, di sini juga kita bertemu dengan bus Tunas Muda Double Decker dengan nickname Ano. Ini tujuan ke Ponorogo, Jawa Timur. Nah, saat ini pukul 8:31 setelah semua penumpang yang berada di agen perwakilan Bekasi Timur telah naik, kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ataupun masuk ke tol Jakarta Cikampek. Setelah ini kita belum tahu nih apakah langsung bablas atau kita akan ambil penumpang lagi mungkin di sekitaran Cikarang. Nah, betul, ternyata kita exit dulu di gerbang tol Cikarang Barat untuk ambil penumpang. Sepertinya ini kan jadi ampiran terakhir sebelum kita bablas menuju ke tol Cipali. Dan ini juga ada beberapa PO, termasuk PO Unicorn Indoren yang berada di Cikarang. Ini bisa kalian screenshot ya untuk nomor perwakilannya. Nah, setelah semua penumpangnya naik, bis ini kembali melanjutkan perjalanannya. Dan seperti biasa, untuk jalanan di sekitaran agen perwakilan Cikarang ini, jalannya minta ampun. Bis ini sampai oleng kanan kiri, teman-teman. Dan untuk kecepatannya sendiri kita masih tertahan di sekitaran 30 km per jam karena kondisi lalu lintas saat ini cukup ramai teman-teman. Jadi kita belum bisa menginjak gas lebih dalam.
Di sini juga kita bertemu dengan unit Gunung Harta Transport Solution dengan sasis yang sama, Volvo B11R 450 horsepower. Ini tujuan kemana ya? Ada yang tahu? Perjalanan kali ini yang bertugas pagi hari ini Bapak Abdul sebagai driver 1, Bapak Tolib sebagai driver 2, dan saya Widya sebagai pramugari yang akan membantu Anda selama dalam perjalanan. Armada ini berangkat dari kota Jakarta menuju kota Malang dengan waktu tempuh kurang lebih 12 jam dalam keadaan jalan lancar. Armada ini dilengkapi fasilitas AC, bantal, selimut, audio video, port USB, CCTV, toilet dan snack yang dapat dinikmati selama dalam perjalanan. Port USB hanya dapat Anda gunakan untuk mengisi daya ponsel Anda dan tidak diperbolehkan untuk mengisi daya powerbank ataupun laptop Anda. Khusus untuk toilet hanya digunakan untuk buang air kecil saja dan pada saat armada sedang berjalan. Selain itu, armada ini dilengkapi 5 pintu darurat yang terdapat pada lantai 1 sebelah kanan, lantai 2 sebelah kanan dan kiri, serta 2 di atap armada. Poin pecah kaca yang terdapat pada bagian kanan dan kiri dinding armada dan hanya digunakan apabila pintu darurat tidak berfungsi. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menjaga barang berharga milik Anda. Karena kehilangan kerusakan bukan tanggung jawab perusahaan. Demi keselamatan, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berhati-hati saat sedang berdiri atau berjalan pada saat armada melaju. Gunakanlah pegangan tangan yang terdapat pada bagian belakang tempat duduk lantai 1 dan kompak di lantai 2. Jaga kebersihan dan buanglah sampah pada tempat yang telah kami sediakan. Armada ini akan melakukan 1 kali pemberhentian di rumah makan Haji Irwan, kilometer 228 untuk servis makan. Sebelum mengakhiri informasi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Usai, kami senang bertugas mengucapkan terima kasih telah memilih bis untuk Indoor sebagai jasa transportasi perjalanan Anda. Nah, saat ini masuk di wilayah Karawang, driver sudah bisa menginjak gas lebih dalam lagi setelah tadi sempat tertahan di sekitaran Cikarang karena kondisi lalu lintas yang cukup ramai. Loh, ini bisnya mengurangi kecepatan, bahkan hampir berhenti. Kira-kira ada apa ya? Coba kita lihat. Nggak kelihatan teman-teman, ada apa di bawah sana. Haji Irwan, kilometer 228 untuk servis makan. Waktu pemberhentian hanya 30 menit. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk membawa barang berharga milik Anda. Karena kehilangan kerusakan
bukan tanggung jawab perusahaan. Waktu pemberhentian hanya 30 menit. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Nah, saat ini kita telah masuk ke rest area kilometer 228 untuk segera melakukan servis makan di rumah makan Empal Gentong Haji Irwan. Untuk kondisi di ataupun parkiran rest area ini terlihat tidak begitu ramai ya. Lagi pula waktu saat ini juga hampir menunjukkan pukul 12, yang mana ini hari Jumat. Oh, jadi di situ ada 2 unit bus pariwisata yang sedang beristirahat juga. Kita lihat apakah ramai dengan para pesertanya. Ya, jadi melakukan kebaikan-kebaikan yang dilakukan secara konsisten dan agar walaupun kebaikan itu sifatnya sederhana. Pukul 12:24 saat ini kita sedang antri mengisi bahan bakar. Masih di rest area kilometer 228 pasca servis makan di rumah makan Empal Gentong Haji Irwan. Untuk rasanya menurut saya cukup enak, dan yang saya suka dari makanannya adalah sudah disiapkan. Jadi kita tinggal duduk dan makan saja. Jadi untuk waktu servis makannya juga tidak terlalu lama karena semuanya sudah disiapkan. Lalu tadi juga sempat ada sedikit drama kecil karena kebetulan waktunya pas masuk waktu Jumatan. Saya turun untuk sholat Jumat terlebih dahulu tanpa memberitahu kru, dan ternyata penumpang lain sudah lebih dulu masuk ke dalam bis. Alhasil tadi kru sempat menghubungi saya karena mungkin dikira belum kembali. Tapi untung semuanya masih aman dan perjalanan bisa lanjut lagi. Jadi kita akan lihat untuk fasilitas toilet yang tersedia di bis ini. Kita buka, lalu kita disambut oleh cermin yang cukup besar lengkap dengan lampunya. Dan untuk fasilitas di dalam toilet ini juga cukup lengkap ya. Oke, dan ini merupakan tangga penghubung antara dek atas dengan dek bawah. Lalu di dek bawah ini ada ruang untuk super eksekutif kelas, di mana konfigurasi yang sama, 1 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan, lengkap dengan AVOD-nya juga. Lalu kita kembali ke dek atas, di mana ini dia untuk barang-barang bawaan saya, teman-teman. Lalu di depannya ada AVOD yang ini sejajar ya posisinya dengan posisi kepala kita. Jadi untuk view ke depan ini seperti ini.
Oke, kita menepi nih. Setelah gerbang tol Kali Kangkung, sepertinya akan terjadi pertukaran driver yang dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung, mungkin sampai nanti tujuan akhir Malang ya. Ini dia untuk drivernya. Nah, jadi kita mau coba scan barcode ini, di mana ini adalah salah satu layanan dari Unicorn Indoren, di mana setiap kursinya tersedia barcode yang bisa langsung kita scan untuk memilih beberapa pilihan menu, di antaranya pop mie, kopi, dan teh. Dan saya mau coba pilih teh hangat manis saja kali ya. Lalu oke, kita tunggu. Loh, langsung selesai teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu aja tehnya diantarkan ya. Nah, kita berbelok ke arah kiri untuk masuk ke ruas tol Solo Jogja. Wow, jadi langsung diantarkan dong oleh pramugarinya.
Tadi saya hitung ini sekitar 10 menitan saja jarak dari proses pemesanan hingga diantarkan langsung ke penumpang. Dan saat ini kita sedang melintasi di ruas tol Solo Jogja dengan pemandangan yang cukup indah, ditambah dengan satu cup teh hangat manis. Teman-teman, kalau kalian lihat dari tadi, selama melintasi tol Trans Jawa ini kita udah sering banget menyalip bus-bus lain yang menuju arah yang sama. Yang bikin saya cukup terkejut, beberapa operator besar pun berhasil kita lewati di perjalanan kali ini. Padahal bus ini jalannya terasa santai dan nyaman dari dalam kabin. Dengan kecepatan yang cukup konsisten di sekitar 100 km per jam saat kondisi jalan memungkinkan, progres perjalanan memang terasa lebih cepat. Kalau menurut kalian, performa seperti ini udah pantas disebut monster Trans Jawa belum nih? Ya, waktu saat ini menunjukkan pukul 17.31 dan matahari juga berada di belakang kita ini karena perjalanan kita mengarah ke timur. Kondisi suasana di dalam bus saat ini juga sudah mulai gelap dan lampu-lampu interior sudah mulai terlihat dengan cukup cerah, termasuk yang ada di depan ini. Untuk layar audio video on demand-nya juga mengeluarkan cahaya warna hijau, lalu di bawah ada warna orange ya. Tak terasa waktu kini menunjukkan pukul 18.08 dan bus mulai bersiap untuk keluar melalui gerbang tol Warugunung. Buat teman-teman yang tujuan Surabaya, khususnya yang akan turun di Red Bus Lounge Medaeng, ini menjadi tanda bahwa perjalanan kita sudah hampir selesai. Karena gerbang tol Warugunung ini merupakan gerbang tol terakhir yang akan kita lewati sebelum melanjutkan perjalanan menuju titik penurunan penumpang di kawasan Medaeng. Begitu keluar dari gerbang tol Warugunung, kita langsung disambut oleh kondisi lalu lintas yang cukup padat. Maklum saja saat itu sudah memasuki Jumat malam yang identik dengan jam pulang kerja. Ditambah lagi akhir pekan kali ini merupakan awal dari long weekend, sehingga jumlah kendaraan di jalan terlihat jauh lebih ramai dibandingkan hari biasa. Alhasil perjalanan yang sebelumnya lancar di sepanjang tol Trans Jawa kini harus berjalan sedikit lebih pelan saat memasuki kawasan Surabaya dan sekitarnya. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang turun di Red Bus Medaeng untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan barang bawaan milik Anda. Dan pastikan tidak ada barang tertinggal ataupun tertukar. Kami sebagai bertugas mengucapkan terima kasih telah memilih Bismicon Endurance sebagai jasa transportasi perjalanan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di lain perjalanan. Nah, kita lihat pramugarinya sedang mengecek para penumpang yang titik
turunnya di Redbus Medaeng apakah sudah turun semua atau belum. Jika sudah dipastikan turun, maka bis ini akan melanjutkan perjalanannya ya. Alhamdulillah kita telah tiba dengan selamat di Redbus Lodge Medaeng. Waktu saat ini menunjukkan pukul 18.23. Jika kita flashback ke pagi tadi, bus diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang pada pukul 8.03, yang artinya perjalanan Jakarta menuju Surabaya kali ini berhasil ditempuh dalam waktu sekitar 10 jam 20 menit. Apabila dibandingkan dengan jadwal kedatangan yang tertera, memang terdapat sedikit keterlambatan. Namun hal tersebut masih sangat wajar mengingat kondisi lalu lintas yang cukup padat menjelang Surabaya, terutama setelah keluar dari gerbang tol Warugunung yang bertepatan dengan Jumat malam dan awal long weekend. Menariknya, sesampai di Medaeng masih terlihat beberapa bus yang sebelumnya sempat kita salib selama perjalanan di tol Trans Jawa yang baru mulai berdatangan. Hal ini menunjukkan bahwa progres perjalanan bus yang saya tumpangi hari ini terbilang cukup baik. Meski saya turun di Surabaya, perjalanan armada ini masih belum berakhir. Setelah menurunkan penumpang di Medaeng, bus akan melanjutkan perjalanannya menuju tujuan akhir yaitu Kota Malang.